Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Purnamawati, Sarjana Pendidikan. Saya dari SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas VCT Batch 6 Jawa Barat. Saya Dian Eka Purnamawati dari grup 13C kelompok 2. Sebelum saya lanjutkan videonya, diklik dulu dong subscribe, like, dan komen ya. Nanti tinggalkan komen untuk diskusi lebih lanjut mengenai video kali ini atau mengenai bahasa Inggris secara umum. Baik, kali ini saya akan membagikan mengenai how to understand 16 tenses in 60 minutes, atau bagaimana cara memahami 16 tenses dalam 60 menit. Mungkin gak ya? Kan banyak banget. Apa mungkin 60 menit bisa mengerti semua? Baik, kita lanjutkan saja ya. Oke. Apa sih tenses itu? Gak kenal maka gak ngerti. Nah, kita harus tahu dulu nih tenses itu apa. Kebanyakan di sekolah itu tidak dijelaskan lebih dahulu apa sih arti tenses itu. Hanya disebutkan bahwa tenses harus dimiliki kemampuan tenses harus dimiliki oleh setiap siswa dalam memahami bahasa Inggris. That's all. Tapi arti tensesnya sendiri itu tidak dikasih tahu. Nah, apa sih arti tenses? Kita lanjutkan. Tenses. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Inggris, tense artinya adalah tekanan. Mungkin karena itu ketika kita memahami tense, belajar ya, mencoba memahami tenses, kita merasa penuh dengan tekanan. Tapi bukan itu arti tenses yang sebetulnya. Nah, dalam bahasa Inggris, tenses juga bisa memiliki arti waktu atau time ya. Kenapa sih kita harus memahami tenses? Kenapa sih kita harus memahami bahasa Inggris ya? Kenapa bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional? Kenapa tidak bahasa Indonesia saja yang lebih mudah gitu? Karena orang Inggris pada zaman dulu itu menjelajahi banyak negara, sehingga sebagian besar negara itu menggunakan bahasa Inggris ya. Lalu kenapa kita harus memahami tenses dalam berbahasa Inggris? Teman-teman tahu nggak kalau bahasa adalah hasil dari budaya ya. Jadi kita bisa kita tahu ya kalau budaya dalam Inggris ya, bukan dalam bahasa Inggris tapi budaya Inggris itu ada yang dikenal dengan time is money. Time is everything, karena bagi mereka waktu itu sangat berharga. Waktu menjadi sangat-sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu berimbas pada bahasa. Nah, bahasa kemudian disesuaikan berdasarkan waktu. Kalau menurut saya ya, ini murni dari pendapat saya pribadi bahwa tenses itu mirip seperti bahasa Sunda. Nah, orang Sunda mungkin tahu ya. Kita tahu bahwa budaya orang Sunda itu handap asor. Bahkan ketika kita mau menunjukkan suatu tempat, biasanya kita tidak menunjuk dengan telunjuk, tapi dengan jempol. Ya, saking handap asor namanya. Jadi saking rendah hatinya, budayanya sangat rendah hati ya. Sehingga dalam bahasa Sunda ada perubahan kata kerja ya ketika subjeknya berubah. Karena dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya undak usuk basa. Undak usuk basa ini terjadi ya ketika orang yang kita ajak bicara itu usianya lebih tinggi, lebih banyak dari kita usianya, atau status sosialnya yang lebih tinggi. Jadi kita akan menggunakan bahasa yang lebih halus ya, itu namanya undak usuk basa.
Kata kerja berubah ketika subjek berubah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kata kerjanya berubah, tapi karena yang menjadi sangat penting bagi orang Inggris adalah waktu, kata kerja berubah karena waktu yang berubah, begitu. Jadi, menurut saya ini mirip-mirip dengan bahasa Sunda. Menurut kalian mirip juga nggak sih? Komen aja ya, nanti kita diskusi. Selanjutnya, ada berapa sih tenses itu? Nah, balik lagi ke artinya tadi, bahwa waktu ada 3 rentang, ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Jadi, tenses itu cuma ada 3 aja. Ya, secara garis besar. Akan tetapi, masing-masing ini kemudian beranak pinak, masing-masing 4. Totalnya ada berapa? Jadi ada 12, betul. Nah, kan katanya tadi ada 16 tenses. 4 lagi kemana? Jangan-jangan dikorupsi. Bukan, tapi kita lihat ya. Nah, di sini ada tenses dan anak-anaknya ya. Saya bilang anak-anaknya. Ini ada present tense, ada past tense, dan ada future tense. Ya, nah ini ketiga tenses ini digunakan dalam kondisi nyata, ya, dalam kondisi nyata. Sedangkan dalam past future tense itu tenses yang keempat, dan anak-anaknya ini digunakan biasanya dalam kalimat pengandaian. Jadi kalau pengandaian kan bisa saja tidak nyata ya, memang tidak nyata. Jadi ini past future tense adalah tenses yang tidak nyata. Kalau ini yang ketiganya adalah yang digunakan dalam kalimat nyata gitu. Selanjutnya, nah ini adalah rahasianya. Perhatikan baik-baik, disiapkan catatannya, kemudian kosongkan dulu gelasnya, ya. Simak apa yang saya paparkan baik-baik agar bisa memahami tenses secara keseluruhan, ke-16 tenses dalam waktu 1 jam. Oke. Kita lihat di sini ada present, ada past, ada future, ada past future. Kemudian ada simple, ya. Ini continuous, ada perfect dan perfect continuous. Tadi kalau misalnya diperhatikan, nama-nama dari tenses itu adalah simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Kemudian ada simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Begitu juga dengan future. Future ada simple future tense, atau kadang tidak disebutkan simpelnya ya, tidak apa-apa. Kemudian ada future continuous tense, ada future perfect tense, ada future perfect continuous tense. Begitu juga dengan past future. Dalam past future ada simple past future tense, ada past future continuous tense, ada past future perfect tense, ada past future perfect continuous tense. Nah, itu nama-nama dari ke-16 tenses tersebut, ya. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa ini adalah induknya, kita anggap induknya ya. Kemudian yang di sini adalah anak-anaknya. Yang kita tahu kalau induk dan anak itu mirip, ya. Jadi anak itu selalu mirip mengacu kepada induknya. Jadi jadi kita bisa pelajari dulu ini, keempat ini nih, kemudian pola yang ini. Ya, dengan memahami itu, kita bisa memahami keseluruhan tenses, ya. Kita coba. Kita ke simple present tense. Di simple present tense, pola kalimatnya adalah subjek ditambah verb bentuk pertama, ya. Dan subjek bentuk pertama ini, si bentuk verb maksud saya kata kerja bentuk pertama ini itu juga bervariasi, ada S dan IS, ya. SIS ini dipakai untuk kata kerja ketika subjeknya adalah he, she, dan it, ya. Jadi kalau yang I, you, we, they hanya ditambahkan verb satu saja, tidak usah menggunakan imbuhan SIS. Kemudian to be dalam simple present tense adalah are,
am dan is, atau saya suka singkat menjadi Aramis ya. Kalau dalam bahasa Sunda Aramis itu ada maknanya. Jadi biar lebih mudah dihafal, saya suka singkat menjadi Aramis. Kemudian yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah auxiliary. Ya, auxiliary ini ada do dan does. Auxiliary biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang jawabannya yes atau no ya. Tapi di WH question juga ada sih. Ya, jadi do dan does itu kata bantu untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Kemudian ada simple past tense. Kalau di simple past tense polanya adalah subjek plus verb 2. Jadi kata kerja bentuk kedua ini digunakan untuk semua subjek ya, tidak terkecuali. Jadi semua subjek, apakah itu I, you, we, they, atau he, she, it, itu menggunakan verb 2. To be-nya adalah was dan were. Was digunakan untuk I, he, she, it, sedangkan were digunakan untuk you, we, they. Oke, tadi ada yang terlupa sedikit. Ini penggunaan to be pada simple present tense. Are digunakan untuk subjek you, we, they. Am digunakan untuk subjek I, dan is digunakan untuk subjek he, she, it. Ya, kita kembali lagi ke past tense. Tadi kita sudah membahas to be-nya adalah was dan were. Auxiliary-nya adalah did ya. Future, simple future tense atau kita suka sebut future tense saja, memiliki pola subjek ditambah will ditambah verb 1. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam future tense semua subjek itu menggunakan will plus verb 1 ya, tanpa imbuhan SIS lagi, tanpa imbuhan apapun, hanya verb 1 saja. Subjek ditambah will ditambah verb 1. Kemudian to be-nya adalah be, auxiliary-nya adalah will. Yang istimewa dalam future tense adalah auxiliary tidak hanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif saja, tapi dalam kalimat positif pun digunakan ya. Begitu juga untuk past future. Kalau bisa dilihat, past future ini mirip seperti future tense, hanya saja will-nya diganti menjadi would. Ya, will-nya diganti menjadi would atau should. Ya, ini past future tense. Kita akan ke present continuous tense. Di present continuous tense, rumusnya adalah atau polanya adalah subjek ditambah to be ditambah verb ing. Ya. Nah, verb ing ini adalah verb yang tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ditemani oleh to be. Jadi, ketika kita membuat kalimat, tidak boleh setelah subjek adalah verb ing, harus ada to be-nya. To be-nya apa? To be-nya adalah disesuaikan dengan tensesnya. Induk tensesnya ini apa? Kemudian ketika ditambahkan dengan continuous, maka to be-nya yang berlaku adalah yang ada dalam tenses tersebut. Contohnya dalam dalam present continuous tense, polanya menjadi subjek ditambah are, am, dan is, kemudian ditambah verb ing. Ya, kenapa di sini Aramis? Karena ini to be-nya juga are, am, is. Jadi di sini menggunakan are, am, is, kemudian verb-nya menggunakan verb ing. Ya, kita lanjut ke past continuous tense. Dalam past continuous tense, subjek ditambah was dan were ya. Ini untuk to be ditambah was dan were, kemudian ditambah verb ing. Gampang kan? Coba yang future tense bagaimana? Ya, betul. Jadi, untuk future tense, rumusnya atau pola kalimatnya adalah subjek ditambah will ditambah be ditambah verb ing. Bagaimana dengan past future tense? Ya, betul. Untuk past future tense ada subjek, ada would, ada be, kemudian ditambahkan dengan verb ing. Bisa ya?
polanya sudah bisa tergambar kaitannya antara yang simple dengan yang continuous. Ya, jadi yang continuous ini tetap mengacu pada yang simple. Kita hanya harus menghafalkan ini, baru dengan ini, baru kita bisa rumuskan ke sini. Kita lanjutkan ke perfect. Present perfect tense. Polanya adalah subjek ditambah have atau has ditambah verb 3. Kenapa di sini ada have dan has, sedangkan di sini subjek ditambah have? Perhatikan, dalam present tense, setelah subjek adalah kata kerja bentuk pertama dengan ketentuan SIS. Ya, SIS ini tadi disebutkan untuk subjek he, she, dan it. Ya, nah bentuk verb 1 SIS untuk have, ya, karena have juga dia ada di verb juga. Verb satunya adalah have, verb 2-nya has, verb 3-nya has. Had. Jadi di sini maksud saya verb 1 have dan has, verb 2-nya had, verb 3 had. Ya, maaf saya agak keliru. Jadi di sini have-nya bentuk SIS-nya adalah has, bukan haves. Maka di sini setelah subjek ditambah have dan has, kemudian ditambah verb 3. Ini tetap harus verb 3 karena yang namanya perfect cirinya adalah dia menggunakan verb 3, dan verb 3 tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti sebelumnya oleh have atau diikuti oleh to be, ya. Untuk pembahasan dengan to be di sininya setelah subjek, to be, kemudian verb 3 itu akan dia jelaskan nanti, ya, di video selanjutnya. Untuk video sekarang verb 3-nya ditambahkan sebelumnya dengan have, ya, untuk membentuk perfect. Dan setelah have atau has, kemudian verb 3. Bisa dilihat ya, subjek ini juga bentuk verb 1 SIS dari sini, ya. Verb 1 SIS dari have dan has, sama dengan induknya. Betul? Nah, kita lanjutkan ke past perfect. Di past perfect rumusnya tadi di simple past adalah subjek ditambah verb 2, maka di past perfect subjek ditambah have-nya kita ubah menjadi bentuk kedua, yaitu had, ya. Baru kemudian verb 3. Verb 3-nya tetap karena perfect. Jadi pola dari past perfect adalah subjek ditambah had ditambah verb 3. Lanjut ke future perfect. Bagaimana? Bisa dijawab polanya? Ya, untuk future perfect tense, subjek ditambah will ditambah have ditambah verb 3. Ingat, have di sini harus berbentuk have, tidak boleh haves, tidak boleh has, hanya have. Will have ditambah verb 3. Untuk past future tense, past future perfect tense maksud saya, subjek ditambah would have ditambah verb 3, ya. Selanjutnya untuk present perfect continuous. Di sini pola untuk perfect continuous adalah have, kemudian been, kemudian verb ing, ya. Kita tahu bahwa verb ing juga tidak boleh berdiri sendiri, dia harus dalam sebelumnya ada to be yang menyertainya, ya. Nah, sedangkan setelah have dalam perfect itu juga harus diikuti oleh verb 3. Jadi di sini to be-nya berbentuk bentuk ketiga. To be bentuk ketiga, ya. To be bentuk ketiga itu apa? Bisa dicek dalam kamus. To be bentuk pertama adalah are and is, ya. Kemudian be, bentuk keduanya adalah was dan were, bentuk ketiganya adalah been. Nah, dari situ kita bisa tahu, ya, ini pola dari perfect continuous seperti apa. Kita kaitkan ke presentnya. Present perfect continuous rumusnya menjadi subjek ditambah have atau has, kemudian ditambah been, ditambah verb ing, ya. Pokoknya kalau ada continuous itu selalu verb ing. Kemudian dalam past tense tadi karena di sini verb 2, maka have-nya harus bentuk kedua, subjek
plus had been plus verb ing. Oke. Dalam future perfect continuous, subject will have been plus verb ing. Dalam past future perfect continuous, polanya adalah subject would have been tambah verb ing. Ya, kita bisa perhatikan subjek verb 1, ini juga subjek to be bentuk pertama. Subjek ini have has sama seperti ini ya. Ada verb 1 SIS, ini pun sama. Jadi pola dari anak-anak ini mengikuti pola dari induknya, mirip. Hanya ditambahkan dengan pola-pola dari continuous, perfect, dan perfect continuous ya. Bisa dipahami? Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas dalam kalimat. Oke. Di sini saya punya sebuah kalimat, Sule makan bakso. Wah, ini saya rekaman ini ketika bulan puasa nih, jam 1:30 siang. Udah mulai terbayang bakso gara-gara membuat kalimat ini. It's okay, kita lanjutkan ya. Tadi sekilas intermezzo saja. Jadi untuk simple present tense, kita bisa perhatikan bahwa Sule adalah orang ketiga ya, nama. Kata gantinya adalah he. Maka kata kerjanya verb 1 ditambahkan imbuhan s. Jadi Sule eats meatball. Sule eats meatball. Sedangkan dalam past, subjeknya semua subjek ditambahkan verb 2. Di sini menjadi Sule ate meatball. Ate adalah bentuk kedua dari eats. Ya, dari eat. Eat, ate, eaten. Jadi di sini kalimatnya menjadi Sule eat meatball. Ate meatball, sorry. Simple future tense, kalimatnya menjadi Sule will eat meatball. Perhatikan, meskipun di sini Sule kata gantinya adalah he, dan dalam simple present tense kata kerjanya menggunakan s, di sini kata kerjanya tidak menggunakan s, ya. Kata kerja murni tanpa imbuhan apapun. Begitu juga untuk past future, kalimatnya menjadi Sule would eat meatball, ya. Kita buat dalam present continuous tense. Dalam present continuous tense, kalimatnya menjadi Sule is eating meatball. Kita menggunakan is karena subjeknya adalah he. Ya, seperti tadi yang sudah disinggung, kata kerja he, she, it itu menggunakan to be-nya adalah is. Dan di sini menggunakan verb ing, ya. Untuk past continuous tense, kalimatnya menjadi Sule was eating meatball. Sedangkan untuk future continuous, kalimatnya menjadi Sule will be eating meatball. Dalam past future continuous, kalimatnya menjadi Sule would be eating meatball. Ya, bagaimana dengan present perfect tense? Di sini kalimatnya menjadi Sule has, ya. Have menjadi has karena kata bendanya tuh subjeknya adalah Sule, ya. Jadi Sule has eaten meatball. Ini bentuk ketiga tadi, eat, ate, eaten. Sule has eaten meatball. Bagaimana dengan past perfect? Past perfect tense polanya kalimatnya menjadi Sule had eaten meatball, ya. Untuk future perfect tense, kalimatnya menjadi Sule will have eaten meatball. Untuk past future perfect tense, kalimatnya menjadi Sule would have eaten meatball. Bisa dipahami sampai sini? Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya dalam present perfect continuous, bagaimana kalimatnya? Kalimatnya menjadi Sule has been eating meatball, ya. Menjadi has tetap karena Sule kata gantinya adalah he. Kemudian di sini verb ing dan to be-nya adalah been. Jadi Sule has been eating meatball. Kalau pas perfect continuous,
kalimatnya menjadi Sule had been eating meatball. Kalau future perfect continuous, kalimatnya menjadi Sule will have been eating meatball. Kalau past future perfect continuous, kalimatnya menjadi Sule will have been eating meatball. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Keterangan waktu. Ini adalah keterangan waktu yang biasanya menjadi penanda dalam kalimat. Jadi, ketika kita akan mengerjakan soal-soal berbentuk tenses, ya, structure, kemudian temanya tenses, maka kita bisa lihat clue-nya ada dalam keterangan waktu. Nah, ini beberapa keterangan waktu ada dalam simple present tense. Keterangan waktunya adalah every, bisa every day, every week, every hour, every year, dan sebagainya. Kemudian once a week, once a day, dan sebagainya. Dalam past simple past kita sebut alay. Nah, apa sih alay? Alay di sini bukan yang nyanyi-nyanyi di atau yang menuliskan nama yang sangat panjang di Facebook ya. Alay di sini adalah ago, last, and yesterday. Ago, last, yesterday. Alay, betul? Nah, ini untuk mempermudah saja teman-teman. Jadi ada ago, last, dan yesterday ini digunakan untuk keterangan waktu simple past tense. Kalau future, keterangan waktunya ada tomorrow dan next. Bisa next day, next week gitu ya. Bisa next year, dan sebagainya. Kalau di present continuous tense, keterangan waktunya adalah now dan at this present. Biasanya ini disertakan juga dengan keterangan waktu yang spesifik ya kalau dalam kalimat tanyanya. Kemudian untuk past, ini alay ditambah specific time. Ya, ada specific time termasuk juga dalam future, itu ada specific time. Bagaimana dengan perfect? Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa dalam perfect itu keterangan waktunya tidak begitu jelas. Beda halnya dengan continuous. Kalau di continuous jelas ya, sedangkan dalam perfect ini tidak jelas. Maksudnya apa? Di sini misal ya dalam present perfect tense itu keterangan waktunya ada sivo jual durian, singkatan dari since, for, just, already, dan during. Ya, ini since. Misalnya kita bikin kalimat Sule has been eating meatball since this morning. Since this morning, pagi tadi, sejak pagi tadi. Tapi tidak diketahui apakah pagi tadinya itu jam berapa, apakah jam 10 atau jam 6 pagi, kan kita tidak tahu ya. Nah, ini since, for, just, already, dan during. Kalau past perfect tense, keterangan waktunya ada by, when, before, dan after. Sedangkan dalam future perfect tense ada by ditambahkan dengan time, kemudian tomorrow dengan tomorrow by dan time. Ya, jadi di sini maksudnya dibedakan antara by yang diikuti kata nama orang itu biasanya menjadi passive voice ya. Sedangkan kalau setelah by diikuti dengan kata keterangan waktu, maka ini artinya ya adverb of time ya. Present perfect continuous, past perfect continuous, dan future perfect continuous, keterangan waktunya adalah since dan for, tapi biasanya diikuti oleh kalimat ya. Oke, next kita akan bahas soal. Di sini saya akan bahas 5 jenis soal, 10 soal, 5 jenis soal. Yang pertama adalah structure yang kita bisa temukan tidak hanya dalam TOEFL tapi juga dalam ujian-ujian lain. Kemudian written expression di 5 soal berikutnya. Oke, kita bahas soal yang pertama. You are supposed to be here 10 minutes ago. Where were you? I bla 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 a place to park. Nah, di sini kita coba cari keterangan waktunya yang mana. Betul, yang 10 minutes ago. 10 minutes ago ada ago. Ago termasuk ke dalam alay tadi ya, past tense. Sedangkan
10 minutes. Ada yang lebih spesifik lagi keterangan waktunya, 10 menit yang lalu. So, jawaban dari soal ini adalah past continuous tense, yaitu was looking. Selanjutnya, what a beautiful voice. She is a talented singer. She bla 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 since he was a child. Ya, di sini ada keterangan waktu since. Berarti kalau begitu antara perfect ya, antara ini nih, had been singing atau has been singing. Nah, untuk mengeceknya apakah yang D atau E jawabannya, kita lihat di sini ada a talented singer, berarti perempuan ini masih hidup, penyanyi ini masih hidup. Ya, oleh karena itu dan biasanya masih terjadi kan, masih menjadi penyanyi yang bertalenta. Jadi jawabannya adalah has been singing. Next question. Nah, di sini I hope that by the time my father retires, I bla 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 a job. Keterangan waktunya yang mana dulu nih? That's right, by the time. By ditambahkan dengan the time. Berarti jawabannya sudah tahu? Betul, ini adalah untuk future perfect tense ya. Selanjutnya, the for sale sign isn't there now, but it blah 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 as recently as last week. So the car must have just been sold. Di sini ada beberapa keterangan waktu. Ada now, ada last week, and then ada just. Ya, terus ini yang mana dong? Kita lihat kalimat yang ada titik-titiknya. Yang dicarikan kalimatnya yang itu, bukan kalimat yang awal. The for sale sign isn't there now, dan bukan juga so the car must have been just sold. Have just been sold gitu ya. Tapi kalimat yang ada titik-titiknya adalah it bla 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 as recently as last week. Last week berarti di sini keterangan waktunya yang last week. Kalau begitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang was there. Betul. Selanjutnya, every night the watchman turns on all the lights and bla 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 around the building every half an hour. Nah, di sini every night pasti ini present tense. Yap, bisa saja kita lihat dalam every night, bisa juga kita lihat di sini ada connector and ya. Kalau connector and berarti biasanya di sini yang dicari apa nih? Kata kerja. Berarti di sini kata kerjanya kita lihat juga di sini kata kerjanya bentuk turns, ada s-nya, berarti kata kerja di sini pun berbentuk s, walks ya. Paham? Kita ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya berbentuk written expression. Di sini kalimatnya, oyster farming has been practiced in most parts of the world for many years. Dalam pilihan yang A, ya, di sini oyster farming sebagai subjeknya, has been practiced adalah verbnya. Oyster farming berbentuk subjek, berarti dia berbentuk noun. Nah, di sini farming adalah gerund. Gerund adalah kata kerja yang berbentuk ing, tapi berfungsi sebagai kata benda. Jadi di sini tidak ada masalah ya. Kemudian kita lihat di sini bagian part B ada has been. Ya, setelah been, di sini ada dua kemungkinan. Apakah practice ini, karena ini to be ya, practice ini diikuti oleh verb ing atau diikuti oleh verb 3. Kalau verb ing berarti ini kalimat aktif ya, tapi di sini oyster farming kan kata bendanya abstrak ya, bukan orang. Maka di sini seharusnya adalah kalimat pasif. Berarti di sini diikuti oleh verb 3. Ya.
Nah, ini kalau has been tambah verb ing dia active voice. Di sini kalau has been ditambah verb 3 itu menjadi passive voice. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Kita jelaskan dulu yang C dan D-nya bagaimana. Untuk yang C, most parts. Parts di sini menunjukkan plural dan most juga digunakan dalam plural. Sedangkan untuk bagian D ada for diikuti oleh noun phrase, ya. For sendiri memang harus diikuti oleh noun atau noun phrase. Maka di sini tidak ada masalah ya, for many years. Next, kalimat selanjutnya, after a team of geologists had drawn diagrams in their notebooks and wrote explanation of the formations which they had observed, they returned to their campsite to compare notes. Nah, di sini subjeknya adalah after. Di sini ada dua kalimat ya. Ada after the team of geologists had drawn diagram in their notebooks and wrote explanation of the formation to compare notes, ya. Ya, begitulah. Di sini ada dua kalimat pokoknya ya. Nah, di sini kita perhatikan had drawn diagrams in their notebooks. There di sini mengacu pada the geologist, ya. The geologist. Jadi tidak ada masalah. Geologist ini ada s-nya, berarti lebih dari satu, maka kata gantinya adalah there. Kemudian di sini ada and, berarti kalau and ada konektor ya, maka kita perhatikan verb yang ada di sini karena yang dicari verb di sini ada had drawn, had ditambah verb 3, maka di sini pun harus berbentuk verb 3. Ini seharusnya adalah written ya. Kemudian di sini which yang C. Kenapa yang C tidak ada masalah? Karena C which artinya adalah yang kalau dalam bahasa Indonesia. Ini sebagai konektor ya. Untuk mengecek apakah which ini betul, kita bisa lihat di kalimat sebelumnya. Kata sebelumnya maaf. Di which itu digunakan untuk benda ya. Kalau who itu untuk orang, which itu biasanya digunakan untuk benda. Kita perhatikan di sini, the formation ini adalah benda. Jadi penggunaan kata which di sini sudah betul. Kemudian yang D tidak menjadi masalah, kenapa? Karena di sini to compare notes ini adalah to infinitive ya. Ini bukan kata kerja atau bukan ini adalah to infinitive. Jadi tidak ada masalah. Selanjutnya, if Robert Kennedy would have lived a little longer, he probably would have won the election. Nah, di sini ada pengandaian ya. Ini adalah pengandaian tipe ketiga, conditional if tipe ketiga. Polanya adalah if ditambah past perfect, kemudian koma ditambah past future perfect. Nah, di sini seharusnya if betul, kemudian subjeknya adalah Robert Kennedy, kemudian ditambah had ditambah verb 3. Sedangkan di sini would have. Jadi ini seharusnya adalah had. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. It was Shirley Temple Black which represented her country in the United Nations and later became an ambassador. Nah, di sini it di pilihan yang A ini sebagai introductory ya. Jadi di sini tidak ada masalah. Introductory itu biasanya memang berbentuk it. Kemudian di sini yang pilihan keduanya, pilihan B-nya
ada which. Tadi sudah disinggung bahwa untuk mengecek apakah which ini betul atau tidak, kita lihat di kata sebelumnya, yaitu Shirley Temple Black, yang mana ini adalah nama orang, maka seharusnya which ini adalah who, ya. Sedangkan represented ini tidak ada masalah karena memang ini past tense, kemudian keterangan waktu later ini juga tidak masalah, ya. Kita lanjut saja ke kalimat selanjutnya. It is extremely important for an engineer to know to use a computer. Nah, kalau kita terbiasa menggunakan bahasa Inggris atau membaca kalimat bahasa Inggris, dari sini saja kita sudah merasa agak rancu dengan kalimatnya, ya. Yang mana yang tidak enak? Betul, yang di sini, ya. Tapi kita juga harus tahu alasannya apa. Kira-kira tapi nyata atau kirata boleh, mengikuti feeling boleh, tapi kita harus tahu alasannya kenapa. Nah, di sini it tadi seperti yang tadi saya sebutkan ada introductory, ini tidak masalah. It is extremely important. Extremely important ini juga tidak masalah karena ini adalah keterangan adverb of adverb, ya. Ada kata sifat ditambahkan imbuhan li, itu adverb. Biasanya diikuti dengan kata benda, ini juga sudah betul. Kemudian for an engineer, setelah for ada noun phrase juga betul. Nah, di sini to know, to use, tidak boleh ada dua to know, to, ya, to infinitive di sini, apalagi dua-duanya ini sebagai kata kerja di sini. Maka harusnya ini menjadi to know how to use. Oke, kita lanjut. Sudah selesai. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa apabila ada pertanyaan atau yang tidak dipahami atau tadi penjelasan saya yang agak miss, boleh komen, kita diskusi di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like, ya, di channel saya dan di video saya ini. Terima kasih kepada Ibu Instruktur, terima kasih kepada teman-teman satu kelompok saya yang sudah bersama-sama kita belajar bagaimana caranya untuk membuat video conference, ya. Tapi karena teknis, akhirnya saya harus membuat konten tanpa disertai dengan video conference, ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya, biar saya tidak lupa, ya, tidak lupa sama materi yang sudah saya pelajari selama ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.